Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulindra Putra Prastiawan dengan NIM 2001-0270. Saya dari kelompok 12 untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang GUI yang kelompok kami telah buat. Kelas saya akan mulai. Di dalam GUI yang telah kami buat ini ada 8 kolom, dan itu ada ID transaksi, kolom ID transaksi, kolom cek kode, kolom nama barang, kolom harga barang, kolom jumlah pembelian, kolom total harga, kolom uang dibayar, dan yang terakhir kolom uang kembalian. Di dalam kolom 8 kolom ini ada 5 kolom yang kami buat tidak editable. Apa saja itu? Yang pertama ada kolom ID transaksi, dan bagaimana mengecek jika kolom tersebut tidak editable dengan cara mengklik kanan pada mouse, dan di situ ada tulisan editable dan kotaknya. Mana jika kita mengklik ini atau memberikan centang di kotak ini, maka kolom tersebut dapat dieditable oleh atau diedit oleh user atau admin. Tetapi karena kami tidak ingin kolom tersebut atau kolom ID transaksi ini diedit oleh user atau admin, maka kami tidak mencetangnya. Di sini ada kolom selanjutnya yang tidak editable, yaitu nama barang. Seperti yang saudara-saudara bisa lihat, kami tidak mencetangnya. Dan selanjutnya kolom harga barang. Di sini juga tidak dicentang karena kami tidak ingin diedit oleh user atau admin. Dan selanjutnya kolom total harga juga tidak editable atau tidak dapat diisikan karakter oleh user atau admin. Dan terakhir adalah kolom uang kembalian, juga tidak editable atau tidak dapat dimasukkan karakter atau digonta-ganti oleh user atau adminnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya kolom tombol cek kode, yang dimana berfungsi untuk mengecek kode yang kita inginkan. Dan selanjutnya ada tombol hitung yang berfungsi untuk menghitung harga barang serta jumlah pembelian. Semisal jika kita membeli harga barang sekian dan kita membeli jumlah pembeliannya sebanyak sekian, seperti itu. Dan di sini nantinya akan dihitung dengan jika kita pencet tombol hitung ini. Dan di sini ada tombol proses yang berfungsi dengan uang yang dibayar dikurangi total harga. Baiklah, nantinya bakalan, jika kita pencet tombol prosesnya, itu akan menghasilkan atau outputnya jadi di sini keluarnya di uang kembalian. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan 4 tombol yang ini. 4 tombol ini akan saya jelaskan sekarang. Dan yang pertama itu ada tombol insert. Tombol insert ini berfungsi untuk memasukkan data yang tadinya kita telah masukkan atau ketik di 8 kolom ini sampai kolom terakhir atau tahap terakhir ke dalam database. Itulah fungsi dari tombol insert ini. Dan selanjutnya ada tombol update yang berfungsi untuk mengupdate data di database. Dan ada tombol reset yang berfungsi setelah kita mengisi data di dalam 8 kolom ini. Jika kita pencet tombol reset, maka itu akan mereset data-data yang tadinya sudah kita isi di 8 kolom ini. Dan ada tombol delete
yang berfungsi untuk menghapus data yang ada di database. Itulah fungsi dari tombol delete. Dan selanjutnya ada tombol tambah barang. Tombol tambah barang ini nantinya akan mengarahkan kita ke GUI barang ini. Ya, di sini. Itulah fungsi tombol tambah barang. Dan di sini ada tabel dan 8 kolom. Di mana 8 kolom itu ada ID, kode, nama, harga, jumlah, total, bayar, kembali. Sesuai dengan GUI yang telah kami buat di sini. Dan di sini nantinya ada tombol untuk memperlihatkan semua data-data transaksi yang telah kita lakukan. Itu bisa kita lihat di tabel ini. Nantinya akan diperlihatkan atau dimunculkan di tabel ini. Dan selanjutnya di sini ada tombol pencarian yang berfungsi jika kita atau user atau untuk mencari data transaksi secara spesifik yang kita inginkan. Baiklah, kurang lebih itu saja penjelasan saya mengenai GUI yang telah kami kelompok 12 buat. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama saya secara pribadi, dan terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktunya. Saya undur diri, saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Yudhistira dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem CRUD pada GUI barang. Pertama-tama kita harus mengimport modul dulu ya. Contohnya buat koneksi, patch dan juga query dari database. Nah, di sini kita juga melakukan login dan juga penampilan option di bawah nanti. Nah, di GUI barang ini kita melakukan try catch. Nah, jika terjadi kesalahan, maka akan mengeluarkan errornya. Nah, di koneksi ini, di metodenya ini, kita akan melakukan koneksi dari database. Contohnya ini, nama databasenya PBO kelompok 12. Nah, jika berhasil, maka akan keluar dari try catch ini. Dan jika gagal, maka dia akan mengeluarkan errornya. Kemudian kita akan ke ini ya, tampil setelah dari koneksi. Nah, tampil ini berguna untuk menampilkan data dari database ke dalam tabel ini ya, tabel yang ini, tabel data barang dari database. Nah, database ini yang bagian tabel barang ini ya, contohnya. Nah, ini. Nah, kemudian kita akan pindah ke load code. Nah, di load code ini bertujuan untuk menambahkan kode secara otomatis dengan ini ya, syntax select kode from ya tadi tabel barang, order by, casting, kode dijadikan sebagai integer, diskriminan limit 1 ya. Contohnya seperti inilah. Nah, ini kan udah terisi secara otomatis, nggak bisa kita ubah, mau kita hapus nggak bisa, kita kutik. Kecuali kalau kita masuk input di sini, masukkan nilai-nilainya, kemudian kita insert, maka ini akan diubah secara otomatis menjadi, ini kan 10, kita tambah 1 kan menjadi 11. Oke, dan itulah untuk di dalam konstruktornya. Kemudian kita akan pindah ke ini ya, modul penambahan data.
dan ini ya, insert, tombol insert kita tinggal tekan 2 kali. Maka di sini kita akan pindah ke bagian source-nya itu. Nah, ini kan ada nama, stok, harga. Nah, nama ini berdasarkan teks nama dan juga stok, teks stok, dan juga begitupun harga di teks harga. Nah, jika salah satu dari ini tidak terisi, contohnya di entah itu di nama, stok, ataupun harga, maka akan mengeluarkan pesan yang tertulis isi semua formulir di atas dulu. Nah, biar saya contohkan. Nah, ini harganya tidak saya isi ya. Kalau saya melakukan insert, nah, akan keluar seperti ini. Berbeda jika kita mengisi semua datanya secara lengkap, contohnya seperti ini ya. Namanya sudah diisi, stok, dan juga harga semuanya sudah diisi, jadi lengkap. Nah, jika kita pencet insert, akan muncul pesan seperti ini. Tinggal kita klik OK. Nah, semua data yang tadi kita masukkan ke sini akan secara otomatis akan dimasukkan ke dalam tabel data barang. Dan ada juga metodenya. Ini ya, metodenya. Nah, ini akan melakukan tampil, load kode, dan juga clean form. Clean form ini mana dia? Clean form. Nah, clean form ini bertujuan untuk ketika kita sudah memasukkan data-datanya dan sudah kita insert, maka akan diulang kembali, akan kosong kembali supaya bisa kita isi. Tapi yang dikosongkan hanya bagian teks nama, stok, dan juga harga, karena kan bagian kode udah terisi secara otomatis. Kemudian di bagian update juga sama sih, cuman bedanya itu dia buat refresh saja. Misalnya kalau ada data masuk dari ini ya, dari ini database, kalau kita melakukan refresh, maka akan masuk ke dalam ininya, tabelnya. Nah, kemudian kita ke bagian reset. Reset ini, kalau kita sudah memasukkan data tapi kita ingin menghapusnya kan ribet kalau kita menghapus satu-satu. Kalau kita tekan reset ini, maka akan melakukan load kode, bagian teks namanya akan dikosongkan, teks stok akan dikosongkan, begitu pun juga dengan teks harga akan dikosongkan, kemudian akan ditampilkan. Ini ya contohnya. Nah, ini contohnya saya ingin masukkan nah ini ya, misalnya tidak jadi dimasukkan. Nah, kita tinggal pencet reset aja, akan kembali kosong kembali ya. Kemudian di bagian delete ini ya, delete, mana dia metodenya. Nah, ini delete ini akan menghapus data dari database. Nah, ini kita ingin menghapus berdasarkan teks kodenya itu, contohnya. Nah, akan mengeluarkan pesan seperti ini, pilih data yang mau dihapus. Dan jika kita sudah memilih apa yang mau dihapus, maka akan keluar ini pesan seperti ini. Apakah Anda yakin? Nah, biar lebih gampangnya itu saya contohkan saja. Ya, contohnya saya menghapus ini ya, pensil. Nah, kalau saya akan delete, nah seperti ini. Akan berhasil kehapus dan juga kodenya akan
diambil berdasarkan angka terakhir dari data yang paling bawah. Ya, intinya bagian penghapusan ini berdasarkan ini aja, kodenya aja. Dan kemudian kita pindah ke ini, tombol carinya ya. Nah, ini cari kode. Nah, dari kode ini kita akan melakukan pencarian secara ini ya, secara spesifik dengan menggunakan sinteks select all from barang where kode like ini pengertiannya seperti apa ya, seperti mendekati gitu. Bagian teks dicari get kode ya, kurang lebih gitulah, biar saya tunjukin aja. Nah, ini ya, contohnya kita mau cari sepatu ya, kita tinggal masukin S saja, sepatu. Nah, ini kan keluar sepatu, tapi kalau kita mau cari S-nya aja, nah kan keluar banyak seperti ini, seperti sepatu, tas, mouse, saus, dan juga nasi. Dan kemudian ini ada ditambahkan tombol tampilkan semua data. Nah, tombol ini gunanya untuk menampilkan kembali aja semua data yang ada di dalam tabelnya itu ya. Nah, contohnya kan udah melakukan search seperti ini, dan jika kita tekan seperti ini, maka semua data yang ada akan kembali seperti semula. Kemudian untuk ini ya, bagian terakhir, oke, untuk ini ya, bagian tombol tambah transaksi ini kita tekan 2 kali. Ini di tombol ini kita akan dialihkan ke GUI transaksi. Nah, ini kan di set visibility-nya menjadi true, dan this post ini maksudnya tabel GUI barangnya ini akan dihilangkan, akan diganti. Mungkin seperti ini ya. Kita tekan. Nah, akan berpindah ke bagian tabel transaksi. Nah, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Sayyidina Ahmad Al-Qasusi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem CRUD untuk GUI transaksi. Oke, di sini pertama-tama kita melakukan import beberapa modul yang kita butuhkan di sini. Oke, seperti connection untuk SQL-nya dan segala macam. Oke, kemudian di sini kita mulai membahas flow-nya di sini. Oke, pertama-tama kita bahas dari konstruktornya. Pertama-tama di sini kita melakukan set kode barang default. Oke, supaya begini. Kenapa saya melakukan hal ini? Supaya user experience-nya itu lebih mudah gitu, adminnya ketika dia mau melakukan insert kode gitu, dia tinggal ketik nomornya doang gitu, sehingga lebih memudahkan untuk adminnya nantinya. Oke. Nah, kemudian di sini di dalam try catch kita melakukan koneksi dulu ke database supaya kita bisa melakukan pertukaran pengambilan data nanti di database. Oke. Pertama-tama kita panggil metode koneksi di sini. Di dalam metode koneksi ini kita bakalan melakukan koneksi ke database dengan nama berikut. Oke, yang sudah kita tentukan di sini, yang sudah kita bikin sebelumnya. Oke, nama database-nya sudah kita tentukan atau sudah kita buat di sini. Kemudian kita tinggal connect saja ke database tersebut dengan path link seperti berikut. Oke, ketika dia sudah berhasil koneksi, dia bakalan keluar dari try catch. Oke, ketika dia gagal koneksi atau tidak bisa koneksi ke MySQL drivernya, dia bakalan ngelog di output nantinya di sini, di outputnya, debuggingnya di sini. Oke, itu untuk koneksinya. Kemudian ketika sudah berhasil koneksi, kita melakukan read atau tampil data gitu. Oke, ketika kita melakukan tampil data itu, kita bakal melakukan hal ini. Coba kita baca di metode tampil. Oh shit, sorry, supaya cepat.
Oke, pada metode tampil ini kita bakalan melakukan patch data, semua data pada tabel transaksi menggunakan query select bintang from transaksi atau select all, atau pilih semua semua data di dalam tabel transaksi. Oke, setelah kita berhasil melakukan hal ini, untuk statement execute query-nya itu dia bakalan kita masukin ke dalam, kita bakalan nge-patch dia satu persatu gitu, menggunakan while gitu, per baris gitu. Nah, kemudian kita akhirnya nantinya itu kita bakalan melakukan set model ke dalam tabel data. Tabel data itu yang ini, yang tabel di sini tuh. Nah, kita bakal ngeset modelnya di sini sesuai dengan data yang kita patch, yang kita ambil dari database gitu. Oke, ini flow-nya. Nah, kemudian di sini ketika dia ketika dia ada masalah tentang apa ya, query-nya di sini itu dia bakal masuk ke kondisi catch seperti yang tadi itu. Oke, kita bakal nge-print dia apa errornya nantinya, exception-nya, pengecualiannya. Oke, kemudian setelah kita melakukan read data, kita coba membaca yang create datanya atau insert datanya ke dalam database. Kita di sini pertama-tama tentunya kita bikin bikin action dulu ketika tombol insert ini diklik. Oke, coba kita cek. Oke, ini dia. Ini apa ya, action yang akan kita lakukan ketika si admin tokonya ketika dia klik tombol insert. Oke, pertama-tama kita cek dulu untuk keamanan nih. Untuk kita cek dulu kolom insert di sini, kolom nama barang di sini itu kita select anunya, kita pilih namanya dan kita get text. Nah, ketika dia equals kosong nih, atau ketika dia kosong nih, coba kita reset dulu. Nah, ketika dia kosong di sini itu kita cegat dia seperti halnya kayak gini nih. Coba saya tes, kita insert. Nah, kita cegat dulu dia sehingga kita bilang cek kode barang dulu gitu di tombol cek kode di sini. Nah, oke. Nah, kenapa saya melakukan hal itu? Karena di sini kita melakukan keamanan apa ya, data yang kita kirimkan ke database nantinya itu jangan sampai dia kosong gitu. Nah, sehingga di sini kita cegah dulu di sini ketika ada kolom nama barang ini belum terisi, berarti kita cegah dulu dia. Oke. Tapi di sini kenapa saya pilih nama barang, nggak menggunakan harga barang dan yang lainnya? Di sini saya milih nama barang karena dia kayak apa ya, dia mewakili yang lain gitu. Ketika dia sudah ada nih, pasti harga barang pasti ada lah gitu. Jumlah pembelian nanti beda flow-nya gitu ketika kita melakukan insert di sini gitu. Oke. Nah, itu logikanya. Nah, ketika dia kosong nih, kita melakukan show message dengan J option pen. Oke. Kemudian kita melakukan insert ketika dia tidak kosong nih, ketika dia berisi kayak gini. Coba kita cek. Nah, ketika dia sudah berisi nih, kita melakukan insert nih, kita melakukan pemanggilan method insert. Oke, coba kita baca method insert nih. Nah, pada method insert ini nantinya kita bakal melakukan melakukan create data menggunakan method insert. Insert itu transaksi, tabel transaksi di sini dengan kolomnya sebagai berikut, dengan value-nya sebagai berikut juga. Oke, ini kita tentukan di query-nya mana-mana yang kita insert gitu tabelnya. Oke, kemudian mana dulu? Oke, di sini sebenarnya kita nggak perlu koneksi karena kita sudah melakukan koneksi di atas gitu di konstruktornya. Jadi sehingga di sini logikanya nih, aplikasinya itu kan ketika udah jalan kayak gini kan dia udah terkoneksi ke dalam database gitu, sehingga pas kita insert itu jalan metode insert, tentunya dia si aplikasi ini sudah terkoneksi ke dalam database gitu. Oke, kemudian kita lanjut setelah dia berhasil nih execute query-nya di sini tuh kita melakukan statement close. Oke, kita melakukan statement close untuk melakukan keamanan untuk statement query-nya. Kemudian kita melakukan J option berhasil memasukkan data. Oke, coba kita tes. Nah, kayak gini, coba 2. Oke, ini flow-nya yang ini tuh nanti saya jelaskan secara berjalan nah gitu. Uang dibayar, coba. Nah, di sini itu 200 lah. Kita proses. Nah, kembaliannya 100.000. Kita insert, berhasil memasukkan data. Nah, langsung dia masuk di sini. Nah, di sini ketika dia sudah berhasil memasukkan data, dia langsung menampilkan. Kita langsung panggil
metode tampil atau read data yang tadi itu, sehingga di sini yang tabelnya ini dia melakukan patch data lagi seperti yang pertama itu pas kita melakukan tampil yang tadi itu, sehingga datanya di tabel ini dia real time gitu, real time. Nah, kemudian setelah kita melakukan tampil nih, kita langsung load ID transaksi. Nah, kenapa saya melakukan hal ini? Alasannya gini, di sini kan di dalam tabel ini kita pakai ID untuk melakukan untuk primary key-nya. Nah, pada primary key itu kan dia harus unik gitu. Nah, kemudian di sini tuh karena dia unik, jadi ID transaksinya itu nggak boleh ada yang duplikat gitu. Nah, jadinya itu ID transaksinya itu kita bikin dia itu secara secara default atau ditentukan oleh sistemnya lah gitu, nggak ditentukan oleh si usernya mau ID berapa transaksinya gitu. Misal di sini itu dia tidak editable, sehingga si ID transaksi ini tidak bisa dipakai, tidak bisa diedit gitu sama si usernya nantinya. Nah, beda halnya sama yang lain-lain seperti kode barang, jumlah pembelian. Di sini nama barang juga tidak bisa diedit, karena ketika kita melakukan pengecekan kode barang, otomatis di sini tuh nama barangnya sudah tertera sesuai yang kita tambahkan di data di sini, data tambah barang di sini. Oke. Itu ID transaksi. Nah, logikanya itu ada di atas di sini nih, load ID transaksi ini. Saya melakukan sedikit bentar, coba kita baca dulu. Oke, nah ini metode load ID transaksinya ini. Nah, pada metode load ID transaksi ini saya melakukan beberapa pada metode load ID transaksi ini kita melakukan pengambilan ID transaksi yang nantinya ini kita ambil dulu ID transaksi semua data ini, semua yang ada di dalam database itu. Nah, kemudian setelah kita ambil nih, kita execute dan kita dapatkan statementnya, query-nya, datanya gitu. Kemudian kita cari dulu nih data paling besar nih atau ID paling besar. Kenapa begitu? Karena di sini itu saya maunya saya itu di sini itu ID transaksinya itu kayak dia increment gitu. Ketika dia ada data terbesar di sini itu otomatis data selanjutnya yang akan kita insert itu adalah data yang lebih besar dari sebelumnya gitu. Sehingga di sini itu kita bisa melakukan hal ini. Kita ambil dulu get max data ID yang paling besar nih, dengan cara di sini kita panggil metode saya bikin sendiri nih, get max data ID, dengan mengirimkan hasil query yang tadi itu. Oke. Di sini untuk metodenya get max data ID. Nah, kita tangkap di sini. Kemudian di sini pertama-tama pada metode ini kita cek dulu panjang tabelnya, berapa ukurannya gitu. Nah, sehingga nantinya itu dari panjang tabel itu kita bisa membuat suatu array data gitu, yang nantinya itu tempat kita nampung semua ID ini, yang nantinya itu kita bakalan melakukan perulangan pengecekan yang mana data yang paling besar gitu. Sehingga kayak gitu kan ya logikanya. Oke, nah untuk menemukan panjang tabelnya itu saya bikin metode sendiri juga, tabel, karena di sini saya yang kurang berpengalaman di Java gitu. Nah, kemudian di sini saya memanfaatkan queries di sini select count apa yang kita mau di sini, edit transaksi, contohnya example dari tabel transaksi. Nah, di sini akan menghasilkan panjang dari tabel ini. Nah, ketika dia kosong nih datanya, dia bakalan nge-return 0 di sini. Oke. Atau di sini itu dia bakalan nge-return 0 panjangnya, atau ketika dia error nih dia bakalan nge-return 0. Nah, ketika dia nge-return 0, datanya ini pasti di sini itu panjangnya 0 gitu. Begitu. Nah, nanti bakalan ngefek juga di sini. Ketika dia panjang tabelnya itu 0, dia bakalan nge-return 0 di sini sebenarnya. Supaya ketika nantinya itu, ketika di sini itu kan di method get max data ID itu, ketika dia nge-return 0 di sini itu kan di sini pas kita memanggilnya itu dia nge-return dan ditangkap di sini. Nah, pas di sini itu dia bakalan melakukan concat atau melakukan penggabungan string di sini, sehingga menghasilkan kayak gini nih. Nah, misal ini datanya kosong, anggaplah kosong. Nah, kemudian dia bakalan ngembaliin 0 yang tadi dan ditangkap di max ID. Kemudian kita tambah 1, dan pas dia penggabungan string itu otomatis pasti ID TR-nya itu 1 gitu.
Nah gitu logikanya untuk ketika dia nolannya atau kesalahan pas penghitungan tabelnya gitu. Nah ketika dia ada nih misal kayak gini nih, ada datanya, ada 4 nih, ada 4 datanya di countable, pasti ngembaliin 4, dan kemudian di sini membuat array dengan ukuran 4 slot gitu. Oke, ini biar fleksibel doang sih sebenarnya. Nah kemudian di sini kita melakukan apa sih, pengambilan data yang sudah ditampung di sini, yang sudah ditangkap di sini, itu kita ambil datanya satu persatu. Oke, setelah kita ambil satu persatu itu kita split datanya ini. Kenapa kita melakukan hal itu? Karena kita bakal melakukan pengurutan gitu. Karena di sini itu string itu tidak bisa kita urutkan gitu, sehingga di sini itu kita ambil yang numbernya aja gitu, integernya aja, dengan cara kita ambil, misal kita ambil yang pertama nih, ambil yang pertama IDTR, misal saya contohkan IDTR 1. Nah ketika sudah dapat nih, kita split dia menggunakan metode split dan delimiternya R. Nah kita split dengan delimiter R, nah sehingga dia bakal menghasilkan kayak gini. Nah kemudian kita bakal mengambil data yang ke satu, yang sebelah kanan. Nah karena pas kita nge-split itu dia bakalan berbentuk array gitu otomatis. Nah yang ini itu kita indeksnya itu ke 0, jadi yang ini tuh indeksnya ke 1 gitu, otomatis yang kita ambil itu yang ke 1. Oke, jadinya di sini tuh kita pilih yang ke 1 gitu. Oke, setelah kita dapat nih numbernya, kita tampung ke hasil split dan kita rubah dia ke integer dan kita tampung ke dalam array data gitu dengan indeks dari 0 sampai perulangan ini habis, sampai datanya ini habis. Oke, setelah kita tampung dia di dalam array data di sini, semua yang ada data di dalam sini itu ID-nya itu setelah kita tampung dan kita split itu, kita akan melakukan pencarian nilai terbesar begitu di dalam kondisi di sini itu case-nya begitu. Dengan cara kita ambil dulu data yang paling pertama itu, kita anggaplah dia paling besar lah gitu. Kemudian kita melakukan perulangan satu persatu, kita bandingkan apakah dia lebih besar dengan data sebelumnya itu. Ketika dia lebih besar, dia data max ini atau variable max ini kita ganti dengan data yang terbaru gitu. Itu logikanya. Kita terus menerus untuk melakukan perbandingan di sini. Nah, sehingga kita dapatkan data paling besar begitu, dan kita return dia. Oke, nah ketika dia return, misal di sini itu data terbesar itu adalah misal di sini itu 12 gitu. Nah, kita return di sini 12 begitu. Nah, ketika kita return ditangkap oleh max ID, dan kemudian kita melakukan penambahan atau increment data, penambahan 12 tambah 1 di sini. Oke, kemudian kita menghasilkan 13 dan kita rubah dia menjadi string dan kita concat dengan IDTR atau string IDTR ini, dan kemudian kita masukkan ke dalam data kode, variable data kode yang kita bikin di atas sebagai variable global begitu. Kemudian jika countable-nya itu seperti yang tadi, countable-nya itu lebih besar, tidak lebih besar dari 0, maka data kodenya itu pasti kita kasih dia IDTR 1 gitu, karena kita anggap dia kosong, berarti IDTR-nya itu ke 1 gitu. Oke, setelah kita melakukan hal ini dan kita dapatkan format IDTR terbaru itu, kita akan melakukan set text ke dalam kolom ID transaksi di sini dengan variable name-nya itu ID transaksi. Kita set text-nya gitu dengan yang kita tentukan di sini data kodenya. Oke, setelah kita mendapatkan hal ini, kita kembali ke insert tadi itu. Oke, sebentar saya cari insert. Nah, ini dia. Oke, setelah kita melakukan load ID transaksi itu yang ini, kita melakukan clean form. Nah, fungsi clean form ini ada di sini nih. Kita bakal melakukan set ulang, misal kayak gini nih. Nah, misal semua datanya ini misal kita melakukan insert data ke dalam database. Nah, setelah kita melakukan atau coba dulu di sini, kita coba satu persatu kita cek kode dulu, kemudian kita melakukan hal ini, terima pembelian, kemudian misal uangnya itu. Oke, kita proses. Nah, ketika kita melakukan insert, nah ketika dia berhasil di sini, kita load ID transaksi dan kita clean form di sini. Nah, kita kembaliin ke default gitu.
kita kembali ke default datanya gitu dengan cara clean form. Nah, kita clean formnya itu yang kita bersihkan itu beberapa saja, tidak semuanya gitu. Yang nggak kita hapus itu yang di sini itu cek kode sama ID transaksi, karena ini otomatis yang dua ini. Oke, ini juga otomatis sebenarnya, tapi ya gitu, kita kembaliin ke bentuk semulanya gitu ketika kita sudah berhasil untuk insertnya gitu. Nah, itu clean formnya. Nah, itu untuk create datanya. Nah, kemudian kita melakukan update. Coba kita pertama-tama kita kasih action dulu di sini di tombol update-nya itu. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini actionnya pertama kayak yang tadi, kita cek apakah nama barang equals kosong. Jika kosong, kita lakukan show message dialog, sorry. Nah, kemudian ketika dia tidak kosong nih, kita melakukan update data, kita panggil metode update. Oke, kita coba lihat pada metode update. Nah, pada metode update ini kita melakukan seperti halnya di dalam metode insert. Di sini kita siapkan dulu beberapa variabel di sini untuk tempat menampung data-data yang ada di kolom ini. Oke. Setelah kita tampung di sini tuh kan, karena ketika kita melakukan update itu kan, saya mau update yang sepatu ini. Nah, ketika kita melakukan mau update itu, pertama-tama kita pilih dulu datanya. Oke, nanti saya jelaskan bagaimana sistemnya, caranya ini biar dia langsung datanya ke sini gitu. Nah, kita pilih dulu data mana, kemudian kita udah keisi nih otomatis pastinya. Nah, kemudian kita get text ini, kolom-kolom ini kita ambil teks-teksnya begitu. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan update pada tabel transaksi, kita set dia sesuai yang kita inginkan. Nah, sama seperti yang ada di dalam insert data yang tadi itu. Yang membedakannya itu query update, dan ya ini juga set, dan kemudian spesifikasinya juga ada di sini karena kita melakukan update data yang spesifik begitu, tidak random gitu. Misal kita mau set yang ini atau melakukan update yang ini, kita pilih yang ini begitu spesifikasinya. Nah, ini menurut oke, sebenarnya ini menurut ID transaksi. Oke, kenapa begitu? Karena ID transaksi itu yang primary key-nya yang berbentuk unik. Oke, karena kode ini yang tadi, misalnya yang tadi itu kode kan. Nah, karena yang tadi itu kode, di sini tuh kita bisa lihat kode itu dia tidak unik. Nah, nanti bakalan bingung si SQL-nya, MySQL driver-nya, dia bakalan bingung yang mana nih diupdate, kode mana nih. Soalnya ini dua nih datanya yang sama gitu, akan terjadi anomalia gitu. Oke, kemudian di sini kita ganti juga sesuai yang di sini itu yang pas kita nge-get teksnya dari kolom itu. Oke, kemudian kita statement close, kita melakukan show message dialog, berhasil update data barang, dan kemudian kita clean form. Nah, setelah kita melakukan ini, oke, kita coba melakukan update beberapa data di sini. Coba di sini kita tes yang ini, kita coba ganti jumlah pembeliannya. Kemudian kita melakukan hitung dan kita melakukan proses. Di sini datanya, uangnya itu lebih besar. Oke, bisa. Oke, di sini ketika dia sudah kita proses, uang kembaliannya sudah diproses, kemudian kita coba update. Nah, berhasil diupdate. Nanti di sini itu yang kode barang yang ID TR10 ini akan terupdate begitu menjadi berikut. Oke, nah itu apa ya yang tadi itu. Nah, itu untuk perlu yang untuk update-nya itu. Setelah kita berhasil, kita munculkan show message, kemudian kita tampilkan datanya di kolom di sini, tabel di sini itu, dan kita load ID transaksi seperti yang ada di dalam insert yang tadi tersebut. Oke, kemudian setelah kita melakukan update berhasil, kemudian kita melakukan reset. Nah, fungsi reset ini akan berfungsi ketika misal kita melakukan insert data, tapi di sini saya coba tes yang ini biar kita cepat. Nah, fungsi insert ini simpel-simpel aja. Fungsinya itu dia bakal melakukan penghapusan beberapa ginian ini seperti yang ada di dalam clean form. Oke, seperti gini. Nah, ini fungsinya dengan cara seperti yang tadi. Kita kasih action di tombolnya itu, dan kita load dulu ID transaksinya tentunya, kemudian kita melakukan seperti yang kita lakukan di clean form tersebut. Oke, kemudian ya di sini kita lanjut ke delete-nya. Oke, sistem delete-nya itu kayak gini, mirip seperti di update. Kita pilih dulu beberapa data di sini, kita pilih dulu data yang mana kita mau hapus itu, kemudian kita delete dia. Oke, dengan cara pertama-tama kita kasih action, kita langsung
panggil method delete di sini. Coba kita lihat method delete-nya. Oke, di sini method delete-nya ini akan menanyakan nantinya dulu, dia mengkonfirmasi apakah kita mau menghapus gitu. Ketika kita melakukan yes, kita bakalan masuk ke scope perkondisian yang ini dan kita melakukan delete data gitu. Menurut di sini mempunyai spesifikasi kayak di update itu, makanya dia sistemnya itu mirip seperti si update data gitu. Kita mau ngapus yang baris kemana gitu, seperti yang di update supaya tidak terjadi kebingungan gitu mesinnya. Oke, di sini kita pakai where sesuai dengan yang kita tentukan ID transaksi di sini untuk primary key-nya, untuk kunci. Nah, kemudian ketika kita sudah berhasil melakukan penghapusan itu, kita melakukan show message dialog, oke, dengan message berikut menggunakan G-option pen. Oke, ketika dia salah, dia masuk ke cache seperti biasa. Nah, kemudian kita melakukan tampil dan load ID transaksi seperti biasa. Oke, itu untuk flow delete-nya. Oke, kemudian saya jelaskan di sini flow untuk pembuatannya ini tuh supaya dia bisa berhasil kayak gini. Mudah-mudahan saja di sini kita kasih dia di table-nya itu di design, kita kasih dia event mouse click. Oke, kita kasih dia event mouse click. Nah, kemudian di dalam eventnya itu kita melakukan action hal berikut. Kita pertama-tama kita ambil dulu ID-nya ini. Kita ambil dulu ID dari data dari beberapa data ini. Karena setiap baris itu dia memiliki ID tersendiri gitu. ID itu sebenarnya seperti baris keberapa gitu. Misal data pertama ini ID-nya itu di sini sebenarnya bebas ini namanya nih, atau baris aja bisa sih. Baris bisa gitu, tapi di sini biarin aja ada ID. Intinya itu kita mengambil get selected row, atau kita ambil row-nya itu row keberapa gitu yang ke select gitu, yang ini tuh. Nah, dia misal kita pilih yang pertama ini, berarti get selected row-nya itu adalah 1 gitu, berarti ID-nya itu yang tersimpan itu adalah 1 gitu. Nah, sehingga nanti bisa kita proses nantinya di sini. Oke, kemudian kita melakukan get model. Fungsi get model ini dia bakalan mengambil semua data yang ada di dalam tabel di sini itu, diambil dengan cara get model dan kita tampung di variable model di sini. Nah, kemudian kita olah di sini, kita bakalan set text di sini. Di dalam kolomnya di sini itu menurut data yang kita klik gitu di sini. Oke. Dengan cara di sini kita set text. Oke, pertama-tama kita get value add dulu, seperti kita ngambil data di dalam array multidimensi ini sebenarnya. Kita ambil dulu barisnya dulu, kemudian kita ambil kolomnya gitu. Ambil dulu barisnya, baris keberapa? Misal ID ini kan baris pertama, misal di sini kan baris pertama, kemudian kolom ke 0 ini begitu. Nah, begitu seterusnya sampai bawah, kita ambil satu persatu. Baris pertama, kolom 0 yang ID, dan kemudian baris pertama untuk kode itu kolomnya 1, dan seterusnya begitu sampai di sini, sampai ke 7 kolomnya. Oke, kemudian kita ambil model tersebut dan kita rubah dulu dia jadi string. Sebenarnya di sini tidak perlu untuk mengubahnya, karena seperti kita ketahui di sini itu ID transaksi itu berbentuk string, tapi biar dia seragam aja gitu, biar dia seragam semuanya. Oke, biar aman juga sih. Oke, next. Kemudian itu aja sih untuk untuk actionnya, cara kita melakukan hal ini. Oke, itu untuk action yang ada di sini tuh. Kemudian kita di sini ada tombol tampilkan semua data. Ini berfungsi ketika kita melakukan pencarian dulu. Coba dulu kita mencari sesuatu barang, coba tas. Nah, ketika kita melakukan pencarian tas, atau bentar dulu. Ketika kita melakukan pencarian tas itu kan nggak semua datanya kelihatan, cuma yang nama tasnya doang yang kelihatan. Nah, fungsi tampilkan semua data ini bakalan melakukan soal atau melakukan penampilan semua data gitu yang ada di database, yang ada di dalam tabel ini, maksud saya, sorry. Nah, di sini caranya itu, cara kita melakukan tampilkan semua data itu mudah saja. Kita kasih action di eventnya itu dengan manggil fungsi tampil seperti yang tadi itu. Kita panggil fungsi tampil, dia bakalan mau mengeluarkan semua data yang ada di dalam database tersebut dan ditampilkan di sini. Oke.
Kemudian di sini ada mesin pencarian, ini mirip seperti mesin pencarian di Google gitu. Kita isi keyword yang kita inginkan sesuai ID, kode, nama di sini kita cari terus. Kenapa cuma 3? Karena di sini saya cuma set 3 aja. Oke, coba kita baca flow-nya di sini. Pertama-tama eventnya itu ketika klik si tombol cari ini, diklik dan diambil nanti keyword yang kita tulis di sini tuh. Oke, coba kita lihat. Jadi kita mulai dari si button itu. Kita pertama-tama cek dulu nih kolom ini apakah dia kosong. Nah, ketika dia kosong kita melakukan tampil. Nah, misal kita melakukan pencarian tas nih. Nah, berarti ini kan cuma tas doang yang kelihatan. Nah, ketika dia kosong nih, kita melakukan pemanggilan tampil gitu, semuanya kelihatan. Begitu di sini. Kita melakukan keamanan, sedikit keamanan. Nah, kemudian ketika dia tidak kosong nih, kita langsung masuk ke else di sini. Pemanggilan metode cari data. Oke, pada metode cari data ini kita coba baca dulu. Oke, ini dia. Kita seperti yang ada di insert nih, kita siapin dulu apa-apa yang kita butuhkan untuk penyimpanan namanya tabelnya. Kemudian di sini itu kita kita mirip seperti tampil itu, kita melakukan select bintang from, tapi di sini itu lebih spesifik menggunakan spesifikasi begitu. Menurut apa di sini itu, misal di sini itu kode gitu, nama dan ID begitu. Oke. Nah, kemudian bakalan ditampilin seperti yang ada di tampil gitu. Oke. Kita set model ke dalam table data yang di sini tuh. Menurut data yang kita dapatkan dari database begitu. Oke, jika tidak ada datanya, dia bakalan barang yang Anda cari tidak ada gitu. Jika dia ada kesalahan, maka dia masuk cache gitu. Itu untuk mesin pencariannya, oke. Oke, itu aja untuk sistem CRUD-nya. Kemudian di sini ada tambahan untuk cek kode, ini berfungsi akan mengecek. Coba dulu saya reset. Akan mengecek data barang yang ada di dalam tabel database yang ada di dalam tabel barang ini, oke. Dia bakalan ngambil dari sini. Oke, dari GUI barang. Dia bakalan ngambil, misal di GUI barang itu ada yang kode barangnya 1, dia bakal ngambil nama barang sama harga barangnya. Nah, caranya kita seperti tampil tapi dengan tidak ngambil semuanya doang gitu, dan kita pakai spesifikasi. Oke, bentar dulu, coba kita lihat. Oke, ini dia. Coba kita lihat anunya. Oke, ini dia. Nah, kita bakalan melakukan select beberapa kolom seperti nama, harga, dan melakukan spesifikasi menggunakan where gitu, menurut kodenya gitu. Oke. Seperti yang ada di tampil atau yang ada di pencarian di sini tuh, pencarian yang ada di sini tuh. Kita melakukan set terus. Kita melakukan set text di sini. Oke. Itu untuk cek kodenya. Kemudian di sini ada hitung ini akan berfungsi untuk melakukan perhitungan jumlah pembelian dikali harga barang gitu, jumlah pembeliannya begitu. Dan nanti akan menghasilkan total harga yang harus dibayar gitu sama si pembeli. Misal di sini coba kita baca, oke, kita ambil datanya dulu, kemudian di sini kita pengecekan dulu apakah dia kosong nih, harga barangnya segala macam. Ketika dia kosong kan pasti dia belum ngecek kode kan. Nah, ketika hal tersebut terjadi, kita cegah dia juga. Misal dia kosong nih, kita melakukan perhitungan. Nah, sepertinya kode barang salah gitu. Oke, kita melakukan hal tersebut di sini. Nah, ketika sudah ada nih, tapi di sini kita belum mengisi jumlah pembelian, di sini kita cegah juga, masukkan jumlah pembelian yang ada di sini tuh. Oke. Kemudian kita melakukan selain yang ada di sini tuh berarti tentunya dia sudah terisi gitu kolom jumlah pembeliannya. Nah, kita hitung dan menghasilkan ini dengan cara kita kalikan seperti yang tadi saya bilang tuh, harga itu kita kalikan 2 gitu. Oke, jumlah pembelian kita get text, kita kalikan 2. Kita rubah dulu dia jadi double supaya sama dengan harga barang, karena harga barang ini saya set dia menjadi double tipe datanya begitu. Oke, itu untuk harga tombol hitung, sorry. Nah, kemudian untuk proses ini akan memproses uang si pembeli gitu. Nah, kita melakukan proses, nah kemudian nanti akan dikembalikan uang kembalian dari si pembelinya gitu. Oke. Flow-nya mirip seperti yang tadi, tapi di sini kita melakukan pengurangan begitu. Oke, mirip seperti yang tadi. Oke, di sini tinggal satu, ada
tombol tambah barang yang akan mengarah ke frame atau GUI barangnya. Oke, ini tinggal kita melakukan simple saja untuk visibility-nya doang. Kita kasih dia true untuk GUI barangnya. Ini caranya, kita instansiasi dulu GUI barangnya, kemudian kita set dia menjadi true visibility-nya gitu, dan kemudian kita dispose ini si data transaksi frame-nya atau GUI-nya gitu. Oke, saya rasa itu aja untuk sistem CRUD-nya dan beberapa fitur-fitur di sini tuh yang saya buat gitu. Oke, saya Saidina Modal Kosasi. Terima kasih. Saya mohon maaf ketika ada kekurangan. Oke, thank you.